Kembali lagi bersama saya Raditya Setiwo dalam program edukasi bersama UPN Pertama dan tradingclinic.id. Hari ini kita akan membahas tentang trading plan, di mana trading plan ini merupakan satu strategi penting dalam rangka mengoptimalkan apa yang Anda transaksikan pada saat masuk pasar gitu. Jadi trading plan ini bisa diterapkan terhadap produk di pasar uang, bursa saham maupun pasar komoditas seperti itu. Nah, pada pembahasan trading plan kali ini, eh, saya juga akan membahas tentang beberapa produk yang ada ini, yaitu produk gold ya, yang coba kita aplikasikan terhadap produk gold yang sekarang ini fluktuasinya lagi kencang banget terkait dengan kondisi yang terjadi di Timur Tengah, juga kondisi yang terjadi antara Israel, Rusia dan Ukraina, dan juga kondisi yang terjadi terhadap kondisi pemilihan Donald Trump yang berkaitan dengan kebijakan moneter Amerika, dan juga berkaitan terhadap semua produk baik di pasar uang sama pasar komoditas. Oke, sebelum kita memulai, perlu saya ingatkan bahwa disclaimer on dulu ya, bahwa ini merupakan materi yang bersifat edukatif dan merupakan referensi dari sebuah materi yang Anda bisa aplikasikan di pasar. Namun untuk kebenaran maupun akurasinya ya tentunya tinggi. Namun dalam hal ini tentunya dari sebuah analisa tidak bisa menjamin 100% bahwa itu akan benar seperti itu ya. Karena memang ada faktor 20% dari nilai probabilitas yang tentunya Anda harus toleransi itu seperti itu. Nah, membahas tentang trading plan, ada hal-hal terkait dengan analisa yang Anda harus pelajari terlebih dahulu gitu. Jadi dalam rancang trading plan ini kita harus sedikit mengerti tentang dasar analisa teknikal yang pertama itu. Yang kedua, kita juga harus mengerti tentang dasar dari analisa fundamental. Dan yang ketiga, kita harus juga memahami tentang bagaimana kondisi geopolitik seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena untuk membangun sebuah trading plan, dasar dari dibuatnya trading plan ini adalah dasar analisa itu tadi, baik itu teknikal, yang kemudian dikombinasikan dengan fundamental, yang kemudian dari dua aspek itu disinkronkan. Namun satu hal yang harus Anda catat bahwa ketika kita kombinasikan teknikal dan fundamental, kemudian muncul yang namanya geopolitik, maka teknikal dan fundamentalnya akan terabaikan. Gitu. Nah, jadi teknikal dan fundamental dia akan berfungsi atau bekerja atau berjalan dengan baik ketika faktor geopolitik itu minim atau tidak ada seperti itu. Nah, oleh sebab itu, bila mana Anda sudah menerapkan sebuah strategi transaksi dengan trading plan dengan dasar technical analisis, fundamental analisis, namun tiba-tiba ada berita geopolitik yang luar, maka Anda harus batasi resiko sesegera mungkin. Terutama ketika itu berlawanan arah dengan posisi Anda seperti itu yang harus dipahami oleh para trader sekalian terkait dengan trading plan. Nah, selanjutnya bahwa seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dasar membuat sebuah analisa itu kita harus ngerti tentang technical analysis. Jadi apa itu technical analysis? Technical analysis itu adalah sebuah analisa yang didasarkan pada grafik-grafik gitu. Jadi grafik-grafik ini memberikan satu histori data, mencatat satu histori data, di mana data dari waktu ke waktu itu kita bisa pakai untuk melakukan satu proses analisa di masa yang akan datang. Pergerakan harga yang ada di pasar uang, di pasar saham maupun di pasar komoditas itu membentuk sebuah pola-pola. Nah, pola-pola ini yang kita nanti akan rancang yang kemudian bisa menjadi dasar dari trading plan itu sendiri. Nah, salah satu contoh misalnya ketika kita melihat pergerakan harga akan naik, gitu ya. Bagaimana kondisi fundamentalnya? Apakah mendukung data mendukung harga akan naik? Bila mana data tidak mendukung harga naik atau berlawanan arah, tentunya kita harus menurunkan niat kita untuk melakukan transaksi atau merancang trading plan itu. Namun bila mana data fundamentalnya mendukung pergerakan naik sesuai dengan fluktuasi teknikalnya, maka
rancangan yang sudah kita buat terkait dengan trading plan, kita tinggal eksekusi seperti itu. Sederhananya seperti itu. Oke, ini beberapa langkah untuk membuat trading plan. Jadi dalam satu cakupan proyek membuat trading plan, tentunya besaran transaksi itu akan sangat terkait erat dengan berapa modal kita yang kita miliki untuk melakukan transaksi. Yang pertama itu, jadi jumlah margin harus diperhatikan untuk melakukan transaksi. Karena jumlah margin ini nanti akan menentukan besaran kita untuk melakukan transaksi. Apakah kita akan masuk dengan 0,1 lot, apakah kita akan masuk dengan 1 lot, atau bahkan kita masuk dengan 5 lot, seperti itu bergantung dari modal yang itu. Jadi trading plan tidak semata tentang bagaimana masuk pasar di harga berapa, kemudian targetnya di harga berapa, kemudian batasan resikonya di harga berapa, namun juga mengatur berapa besar transaksi yang harus Anda masukkan berbanding dengan modal yang Anda miliki. Jadi mencakup juga berkaitan dengan risk management juga. Nah, faktor yang kedua adalah menentukan produk yang akan ditransaksikan. Jadi dalam membuat trading plan ini, kenapa kita harus menentukan produk yang akan ditransaksikan? Nah, ini berkaitan dengan besaran modal yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi di pasar berjangka dengan modal yang sangat kecil, misalnya hanya $200, saya sarankan untuk tidak bertransaksi terhadap produk-produk yang punya volatilitas atau fluktuasinya itu besar seperti itu, karena itu akan masuk dalam kategori risiko yang besar seperti itu. Namun bila mana Anda berinvestasi atau masuk dengan margin atau dengan modal yang relatif cukup besar, misalnya di angka $1.000, Anda boleh masuk produk-produk yang punya volatilitas besar seperti hanya emas atau di indeks saham seperti itu. Nah, jadi kita pilih bahwa produk mata uang seperti hanya euro, Australian dollar, kemudian pound sterling itu produk yang dalam kategori risikonya itu menengah. Namun terhadap produk yang risikonya besar atau fluktuasinya besar seperti hanya gold, kemudian stock market, ya stock index ya, maksud saya itu Dow Jones, Nasdaq dan sebagainya, itu karena fluktuasinya besar, sebab itu risikonya juga besar. Nah, dalam produk yang kategorinya risikonya kecil, salah satu contohnya misalnya Australian dollar contohnya, atau misalnya Japanese yen yang fluktuasinya tidak banyak, ya itu memberikan satu potensi walaupun fluktuasinya sedikit, namun dari sisi risikonya tidak besar seperti itu. Nah, setelah membahas 3 aspek tadi terkait dengan kenali arah, 2 aspek ya maksud saya ya, tentukan produk yang akan ditransaksikan, kemudian kita membahas tentang aspek yang ketiga, yaitu adalah kenali arah tren pasar. Nah, itu makanya, jadi saya yakin bahwa trader sekalian sudah mempelajari secara garis besar terkait dengan faktor analisa teknikal dan faktor analisa fundamental minimal pada saat sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi, kan begitu ceritanya. Nggak mungkin orang transaksi tanpa sebuah panduan gitu kan, minimal tahu tentang technical analysis, minimal tahu fundamental analysis. Setelah kita menentukan produknya, kita membuat analisa pergerakan arah tren market gitu. Nanti kita akan ulas bagaimana melakukan satu proses analisa terhadap tren pasar. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tren itu akan naik atau akan turun, di situ baru kita lakukan sebuah mapping di market. Jadi pergerakan pasar itu pada prinsipnya membentuk sebuah pola. Ada yang namanya kalau di technical analysis itu istilahnya tuh ada trend channel, ada membentuk pola triangle, kemudian ada bullish flags. Gitu. Bullish flag itu satu pola yang membentuk semacam bendera begitu, namun karena kata-katanya bullish ya, pada kecenderungan pergerakan harga naik, atau bearish flag. Karena kata-katanya bearish, maka flagnya bendera yang membentuk pola turun. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi pada technical analysis ini pergerakan harga itu digambarkan membentuk sebuah pola-pola tertentu, yang mana pola itu memberikan konsekuensi bila mana polanya di break ke atas maupun ketika di break ke bawah. Nah, setelah yang keempat kita membahas masalah pola pergerakan harga yang terbentuk di grafik. Faktor kelimanya kita
tentukan besaran target profit loss terkait dengan time frame grafik. Jadi setelah kita bikin nih, tadi grafiknya polanya membentuk kayak apa gitu kan, baru kita tetapkan di situ. Ada level psikologis atas yang terbentuk dari pola itu atau resisten ya. Ada level psikologis bawah yang terbentuk karena pola itu atau support gitu ya. Jadi dari ditemukannya terbentuknya pola, di situ baru kita bisa tetapkan akan masuk di level berapa, kemudian juga akan keluar di level berapa gitu. Seperti itu gambarannya. Nah, kalau kita udah bisa tentukan akan masuk di level berapa, kemudian akan target akan keluar di level berapa dan batasan resikonya di berapa, baru kita bisa menentukan di sana nanti batasan resikonya itu akan seberapa besar, kemudian target profitnya akan seberapa besar, kemudian bila mana pergerakan harganya sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, kemudian kita target profitnya akan seberapa besar, itu semuanya sudah terancang di sana. Nah, jadi itu tadi setelah terbentuk pola akan ketemu level support maupun resistennya atau level psikologis bawah atau level psikologis atasnya. Kemudian kita bisa menentukan entry marketnya. Entry marketnya tadi kita masuk pasar di harga berapa, apakah kita akan melakukan aksi jual atau kita akan melakukan aksi beli gitu kan. Kalau misalnya kita lakukan aksi jual, batasan risikonya berapa. Kalau kita lakukan aksi beli, batasan risikonya di berapa, level target profitnya di berapa, itu kita tetapkan dari waktu secara bertahap seperti itu. Nah, seperti yang saya ulas di pertama tadi, jadi besaran modal itu nanti akan menentukan besaran lot yang Anda gunakan dalam melakukan transaksi. Gitu. Jadi dalam trading plan ini juga mengatur tentang risk management terkait dengan money management seperti itu dan trading management seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda punya dana $1.000, idealnya terhadap produk-produk yang berisiko seperti yang saya jabarkan di depan tadi, itu Anda maksimal masuk pasarnya 10%. Jadi dengan $1.000 Anda maksimal masuk pasarnya 0,1 lot dari $1.000 mungkin bisa lot. Kalau misalnya Anda memiliki dana $10.000 ya maksimal 1 lot untuk masuk pasar. Jadi dalam manajemen trading, ketika Anda punya kuota 1 lot untuk masuk pasar, tidak serta-merta ketika harga akan turun Anda sell 1, tidak serta-merta demikian. Tapi dengan kuota 1 lot tadi, Anda bisa membuatnya dalam partial lot. Gitu. Misalnya masuk dulu 0,5 lot untuk sell. Setelah harga turun, koreksi lagi, masuk lagi 0,5 lot. Itu juga bisa dilakukan. Jadi, Anda bisa menerapkannya dengan strategi yang seperti itu. Nah, kemudian terapkan risk management. Terkait dengan risk management tadi, ini yang berkaitan erat dengan trading plan yang udah kita rancang. Jadi pergerakan harga tadi setelah kita buat mappingnya gitu kan terbentuk tuh. Polanya kayak mana tuh? Apakah dia membentuk pola triangle atau dia misalnya membentuk pola trend channel naik yang kemudian reversal mengalami perbalikan gitu. Kayak gitu. Nah, itu akan menentukan risk management yang Anda telah buat. Kalau misalnya dalam analisa itu ternyata dari sinyal-sinyal yang ada maupun informasi bahwa harga probabilitasnya tinggi sekali nih akan mengalami penurunan dengan kemungkinan besar seperti itu, sehingga Anda mungkin di atas 70% yakin bahwa terhadap analisa Anda itu akan terrealisasi. Nah, itu Anda bisa tentukan masuk pasarnya dengan volume yang sesuai dengan apa yang tertera di yang tadi. Misalnya $10.000 dengan 1 lot. Jadi keyakinan yang terbentuk yang dibuat itu akan menentukan besaran lot untuk masuk pasar. Nah, selanjutnya yang terakhir dari bagaimana merancang sebuah trading plan ini adalah banyak orang yang sudah membuat trading plan sebelum fluktuasi pergerakan harga terjadi gitu. Banyak orang yang sudah merancang dan mencoba memahami, mencoba mengikuti fluktuasi pergerakan pasar gitu ya, dengan memproyeksikan harga akan kemana. Namun tidak banyak dari mereka yang mampu merealisasikan apa yang sudah mereka buat. Oleh sebab itu ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa plan your trade, kemudian trade your plan. Yang artinya adalah
Ketika Anda sudah merancang sebuah trading plan, sebaiknya Anda mengeksekusi plan yang sudah Anda buat. Itu poin pentingnya. Nah, oleh sebab itu, kita coba aplikasikan di pasar. Jadi kita udah membahas tentang uh, teknikal pergerakan harga yang digambarkan oleh bentuk grafik, di mana data itu memiliki history, dan history itu kita gunakan untuk melakukan satu forecast terhadap pergerakan yang akan datang. Nah, sekarang kita bicara tentang faktor fundamentalnya. Oke, kita coba rancang ini ya, trading plan. Faktor fundamental sekarang ini sedang memantau tiga hal. Yang pertama, meredanya faktor geopolitik. Geopolitik terkait dengan Israel dan Hizbullah itu sudah ada gencatan senjata yang keluar hari. Kemudian ada juga Ukraina dan Rusia yang sekarang ini sedikit agak memanas, namun saya perhatikan juga dampaknya terbatas gitu ya, karena Ukraina kelihatannya tidak terlalu berani agresif untuk merespon aksi-aksi Rusia seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu terkait dengan faktor geopolitik ini nampaknya akan bersifat terbatas gitu. Faktor keduanya adalah realisasi dari kebijakan Donald Trump sebagai pemimpin baru Amerika. Jadi kalau kita perhatikan program-program dari Donald Trump ini kan adalah memberikan peningkatan terhadap beban produk impor, terutama terhadap produk China. Seperti itu kan kemarin dia sudah sampaikan menaikkan pajak impor dari Kanada, kemudian dari Meksiko juga, kemudian dari China juga, seperti itu kan, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan, sehingga kebijakan-kebijakan yang seperti itu kalau kita perhatikan itu menuju terjadinya inflasi. Mengapa menuju terjadinya inflasi? Karena kenaikan harga-harga akan berakibat pada kondisi inflasi yang ada, dan kemudian akan berakibat pada dampak kebijakan moneter negara tersebut. Salah satu contohnya misalnya naiknya pajak-pajak impor berakibat pada naiknya harga-harga yang akan dikonsumsi oleh masyarakat lokal seperti itu kan. Hingga karena tingkat inflasi mengalami peningkatan, ya, mengharuskan Bank Sentral Amerika dalam hal ini The Fed untuk cenderung lebih berhati-hati dalam memangkas tingkat suku bunga mereka. Nah, seperti itu. Dan bahkan tahun depan karena kondisi ketidakpastian inflasi yang diakibatkan karena kebijakan Donald Trump ini, tingkat suku bunga mungkin akan bertahan di level yang tinggi misalnya, contohnya seperti itu. Sehingga kecenderungan pada kebijakan itu membuat dolar cenderung menguat terhadap region currency. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita perhatikan dari kebijakan yang ada ini akan membuat dolar cenderung menguat terhadap regional currency. Tren tingkat suku bunga yang sudah dirancang oleh The Fed, yang pada akhirnya bulan Desember nanti rencananya masih akan memangkas 25 basis poin lagi hingga ke 4,5% ya. Ini besar kemungkinan tahun depan agak susah direalisasikan. Bagaimanapun kebijakan Federal Reserve akan lebih memantau pada kondisi yang terjadi pada saat itu. Bila mana inflasi masih bertengger di level tinggi dan bahkan bergerak di atas angka 3%, tentunya akan sulit bagi The Fed untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga secara gradual dan berkelanjutan ya gitu. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan Trump ini akan cenderung mendorong pergerakan mata uang dolar menguat. Ya gitu. Nah, ini dari sisi fundamental. Nah, ini tren besarnya nih. Nah, terkait dengan tren kecilnya, bicara tentang fundamental ini, kita bicara tentang data non-farm payroll, unemployment rate, gitu kan, dan sebagainya. Jadi, apakah data-data fundamental ekonomi ini nanti mendukung potensi pergerakan mata uang dolar dengan tren besarnya ini tadi gitu. Kalau tren besarnya kan strong dolar. Tapi kalau misalnya data non-farm payroll, data unemployment rate-nya ternyata naik signifikan, non-farm payroll-nya drop misalnya, ya pasti pasar akan melakukan satu pola penyesuaian kan begitu. Oleh sebab itu data utamanya ini sudah seperti itu ya. Oleh sebab itu seperti halnya data non-farm payroll yang akan dirilis akhir pekan ini tentunya juga akan memiliki dampak sangat signifikan terhadap optimisme kebijakan utamanya ini tadi. Kalau misalnya non-farm payroll-nya ternyata tinggi, naik gitu ya, di atas 200.000, kemudian tingkat penganggurannya di angka 4,1 ya, kita masih melihat dolar akan. Nah,
Ini view utamanya, oleh sebab itu Anda harus tahu hal yang terkait dengan ini. Gitu. Nah, bagusnya di Open Bersama Berjangka mereka terbitkan buletin harian yang mengulas tentang itu. Mereka juga ada yang namanya morning briefing. Morning briefing itu setiap SDM yang ada di sini diedukasi dilengkapi dengan berita-berita terkait hot news yang sekarang akan terjadi, kemudian berita-berita yang sudah terjadi kemarin dampaknya terhadap pasar seperti apa yang kemudian disajikan kepada investor. Sebab itu Anda harus sedikit aktif untuk mempelajari hal ini. Kayak gitu. Nah, oke, setelah kita bahas tentang fundamental, kita coba pilih. Jadi gini ya, notifikasinya adalah ketika kita ingin merancang trading plan ya, Anda harus tahu besaran modal yang Anda investasikan atau besaran modal yang Anda akan gunakan untuk melakukan transaksi. Bila mana besaran modal yang Anda gunakan untuk melakukan transaksi misalnya di bawah $500 ya, lebih baik kami sarankan Anda masuk ke produk-produk yang fluktuasinya kecil. Contohnya misalnya mata uang USD Japanese Yen atau USD Swiss franc atau Australian Dollar US Dollar. Seperti itu fluktuasinya rendah dan tentunya dari sisi risikonya akan terbatas seperti itu. Nah, bila mana seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya Anda berinvestasi di angka $1.000, angka $1.000 kan bisa dapat 1 lot. Anda bisa pecah parsial itu menjadi 0,1 lot, 0,1 lot hingga 1 lot gitu kan. Anda bisa bertransaksi masuk ke produk-produk yang memiliki potensi risiko dan potensi return yang besar juga, seperti halnya produk gold tadi seperti itu. Nah, atau misalnya, wah, saya modal terbatas tapi saya udah suka sekali sama produk emas ya. Ini kan notifikasi ya bahwa emas itu boleh dibilang produk yang berisiko. Tapi kalau misalnya Anda sudah terbiasa dengan produk itu, dengan modal yang kecil, kami sarankan untuk Anda bisa bertransaksi scalping aja, jangka pendek aja. Jadi kelihatan harga mau turun ya, Anda lakukan aksi jual, kelihatan harga mau naik, Anda lakukan aksi beli seperti itu. Atau di indeks saham misalnya, jadi Anda ngikutin aja pergerakan jangka pendeknya. H1-nya mau turun, ya Anda cenderung jual. H1-nya mau naik, Anda cenderung beli. Itu aja. Jangan mencoba untuk bermain swing trading. Swing trading itu kayak gini, kan? Swing trading memanfaatkan fluktuasi yang sedikit besar. Gitu. Misalnya trennya turun, oh saya tahan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Gitu. Nah itu nggak cocok dengan model-model kecil. Karena pergerakan pasar itu kadang-kadang misalnya memang trennya turun, tapi karena faktor berita-berita tertentu naik sesaat, kemudian turun. Jadi jemput stop loss Anda, kemudian harga turun, jangan sampai itu terjadi pada Anda. Gitu. Tapi kalau misalnya modal Anda kecil, Anda masuk pada produk-produk yang risikonya juga nggak terlalu besar, ya mudah-mudahan itu akan sangat membantu Anda dalam melakukan risk management, memanage risiko Anda dalam transaksi. Oke, selanjutnya, nah ini kita aplikasikan ke ke pergerakan pasarnya ya. Nah, oke, kita coba rancang, kita coba eksekusi di market dari apa yang kita sampaikan tadi. Oke, kita kan tadi kan ada analisa teknikal, kita rancang nih analisa teknikalnya. Ini emas nih. Emas pergerakannya kecenderungannya trennya naik, namun pergerakan pasarnya dari tren pergerakan naik yang ada itu telah membentuk 3 resisten atau membentuk pola trend channel dengan 3 resisten. Polanya seperti ini. Jadi pola trend channel ini sekaligus kami tekankan ya bahwa dia biasanya membentuk 3 resisten dan 3 level psikologis bawah atau 3 support kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang ada, itu kan ada 3 bulat-bulatan kan, yang kami kasih tanda bulat warna hitam, itu adalah resisten pertama, bulatan keduanya adalah resisten kedua, kemudian bulatan ketiganya adalah resisten ketiga. Nah, biasanya kalau udah lengkap nih pola resistennya, itu pergerakan harga cenderung akan mengalami penurunan. Jadi penurunan itu akan break level supportnya. Di mana level supportnya, strong supportnya, level psikologis bawahnya sekarang ini, yang kami perhatikan adalah di angka level 2.594 ya. Jadi kalau break area tersebut besar kemungkinan
harga akan kembali menuju level 2536 sebagai double bottomnya, dan besar kemungkinan area 2594 atau 90-an itu ya mungkin akan break. Dan kecenderungan harga mungkin akan menuju ke area 2450-an. Jadi hati-hati, besar kemungkinan trend channel yang terbentuk level psikologis bawahnya besar kemungkinan tidak akan mampu menahan potensi besarnya arus jual yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi seharusnya dengan tingkat suku bunga tinggi emas itu berada di level bawah. Namun kondisi tahun 2025 ini case-nya sangat berbeda. Dalam beberapa tahun ini case-nya sangat berbeda. Walaupun tingkat suku bunga tinggi, emas pada posisi yang levelnya itu juga tinggi. Hal itu karena apa? Karena faktor geopolitik. Nah, jadi karena notifikasinya adalah faktor geopolitik dan sekarang geopolitik sudah mulai mereda, maka emas seharusnya bergerak pada dinamika yang sesuai dengan teori ekonominya. Suku bunga tinggi harusnya emas berada di level rendah. Oleh sebab itu, pada pola kenaikannya emas terbatas dengan potensi penurunan yang lebih besar seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara tentang fundamentalnya. Dalam pola teknikal yang membentuk pola trend channel, di mana setelah melengkapi pola resistennya dengan 3 resisten 1, 2, 3 bulanan ya yang kami tandai, memberikan satu konfirmasi bahwa kali ini ketika dia mengalami penurunan akan break level psikologis bawah. Gitu. Nah, bila mana ini terjadi dan level psikologis bawahnya misalnya double bottomnya 2536 break, besar kemungkinan dia akan menuju ke 2450 atau bahkan ke 2350. Jadi hati-hati buat Anda yang sering melakukan transaksi gold, terutama yang kolektor gold ya, turun-turun beli itu hati-hati, karena fasenya, karena anginnya menurut Mas kami itu sudah berubah. Nah, dengan kondisi yang ada ini, apa strategi yang paling tepat untuk kita terapkan di sana? Nah, kalau kami melihat level teknikalnya, level psikologis teknikalnya, level strategis jualnya itu di area sekitar 2645 hingga 2650. Ya kan? Dengan peluang target penurunan ke angka 2600, ya, seperti yang di panduan sebelah kanan ya, 2600 level target pertamanya. Nah, kemudian batasan resikonya 2665. Kenapa 2665? Karena ketika kemarin naik itu level strong resistennya sebenarnya di angka 2663 ya. Itu Fibonacci 50%-nya. Namun terjadi lompatan harga sempat fenomenal. Namun jadi not true breakout ya. Jadi itu adalah lompatan harga saja. Karena memang sesungguhnya level resistennya di 2663. Oleh sebab itu kita kasih toleransi $2 dari level tertinggi kemarin. Nah, dalam rasionya kita terapkan kebijakan 1 resiko dan 3 rewardnya. Jadi kalau misalnya Anda masuk di angka 2650 karena targetnya turunnya ke 2600, artinya kan ada opportunity sekitar $50 ya. Nah, $50 dengan batasan resiko 1/3 berarti 15/50 kan gitu ya, sepertiga dari 15-an. Jadi batasan resikonya 2665. Potensi penurunannya berpeluang untuk menuju ke area sekitar 2600, itu target pertamanya. Nah, dengan pola seperti itu, begitu cara kita merancang trading plan tadi. Nah, apakah level 2663 atau 66 ya, itu bisa terlewati? Dengan pola terbentuknya 3 level resisten yang ada, besar kemungkinan dia nggak akan melewati level 2666 lagi, kecuali kalau terjadi satu peristiwa yang besar di mana saling serang antara Rusia dengan Ukraina. Maka teori teknikal ini akan dilupakan kayak gitu oleh pasar, karena pasar menganggap bahwa berita terupdate terkait dengan kemelut yang terjadi di Ukraina dan Rusia lebih penting dibandingkan teknikal dan fundamental ini. Namun bila mana hal itu berangsur-angsur membaik, maka ekspektasi penurunannya seperti yang kami sampaikan tadi,
594, 2570 akan menjadi level 7 kunci strong supportnya, besar kemungkinan akan break level 2536 double bottomnya, bahkan akan menuju ke 2450. Nah, rencananya adalah seperti yang kami sampaikan, antisipasi jual di 2650, target profit pertamanya 2600, batasan resikonya 1/3 karena targetnya $50, batasan resikonya sepertiganya adalah sekitar $15 di angka 2660. Nah, ini untuk frame daily technical. Sebenarnya kalau kita perhatikan di frame lebih kecil lagi untuk masuk pasar, coba kita perhatikan ya di 4 jamnya ya. Di 4 jam. Di 4 jam ini dia bentuk pola bearish divergence, kemudian pola strong resistance di area Fibonacci retracement seperti yang kami sampaikan tadi di area sekitar 2663. Kemudian dia mengalami penurunan dan hanya kenaikan terbatas di area sekitar 2645-an. Jadi moving average yang warna biru ini yang akan menjadi konfirmasi bahwa harga akan naik terus atau bahkan naiknya itu terbatas. Kalau dari dari grafik 4 jam ini memberikan indikasi bahwa area jualnya besar kemungkinan nggak sampai ke 2650-an, tapi di angka sekitar 2645-an sampai 50-an. Jadi di angka tersebut. Di mana level moving average 3 atau MA14 itu resistennya di angka 2645. Jadi kalau di angka di grafik 4 jam itu mengonfirmasi selnya bukan di 50, tapi di 2645. Jadi target pertamanya supportnya kan 2594. Ya kan, jadi ada sekitar ya taruhlah kita jualnya di 2644 ya. 94 ada sekitar $50. Jadi besar kemungkinan potensi penurunannya ke level supportnya 2594 dengan tendensi kenaikan terbatas di area sekitar 2640. Itu kalau kita kombinasikan teknikal kayak gitu. Nah, stop loss seperti yang kami sampaikan tadi, antara reward hasilnya juga kita harus pertimbangkan. Kalau misalnya target profitnya $50, maka batasan resikonya $15. Jadi stop lossnya di angka 60 dengan potensi penurunan ke angka sekitar 2594. Gitu. Sementara kalau break level support di 2594, target berikutnya adalah 2536. Jadi ini salah satu gambaran dari bagaimana membuat atau merancang trading plan tadi. Dari yang telah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, misalnya ya margin $10.000, jadi masuknya maksimal 1 lot terhadap produk emas karena emas kan fluktuasinya besar, potensinya besar, jadi resikonya itu besar, maka Anda harus maksimal masuknya 10% misalnya kayak gitu. Ya kan, selnya di 2644, target di 2594, ada $50 kan, $50, stop lossnya di 2600. Kalau $15 berarti 59 ya, 9. Itu berarti kalau misalnya harga turun ke 94, Anda akan dapat, kalau 1 lot ya, sel 1 lot Anda akan dapat $5.000. Kalau ternyata harga naik ke 2659, Anda menghadapi sebuah risiko $1.500 gitu. Oleh sebab itu risiko rotasinya sampai berbanding 3 ya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan mungkin dari Okta Trader sekalian terkait dengan trading plan? Baik, belum ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, untuk webinar kita kali ini dengan tema trading plan, kita akhiri sampai di sini. Saya Raditya Wibowo dari tradingclinic.id. Tradingclinic.id adalah sebuah portal edukasi yang terbuka untuk masyarakat luas, kan? Yang kebetulan pada saat ini saya bekerja sama dengan Partai Bersama Berjangka dalam rangka melakukan sebuah proses edukasi kepada Anda sekalian untuk membuat Anda semakin mantap dan semakin yakin dalam melakukan transaksi dan mempertimbangkan transaksi Anda. Demikian, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat.